Sahabat channel kami yang Allah muliakan, di dalam Sahih Al-Bukhari dengan nomor 6190 dan 6193 ada sebuah riwayat yang bunyinya sebagai berikut. Jalastu ila Sa'id ibn al-Musayyib fahaddathani anna jaddahu Haznan qadima 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala masmuka qala ismi Haznun qala bal anta Sahlun qala ma ana bimughayyirin isman sammanihi abi qala ibnul Musayyib fama zalatil huzunatu ba'du. Teman-teman sekalian, Nabi biasa merubah nama-nama para sahabatnya bila nama-nama mereka mengandung unsur penghambaan kepada selain Allah atau mengandung arti yang negatif dan keburukan, karena nama-nama tersebut memberikan efek negatif pada tabiat dan perangai sang pemilik nama. Dan dalam riwayat ini, seorang sahabat yang bernama Al-Musayyib ibnu Hazn mengatakan bahwa ayahnya Hazn ibn Abi Wahab Al-Qurashi Al-Makhzumi yang merupakan kakek dari seorang tabi'in yaitu Sa'id ibn al-Musayyib datang menemui Nabi, lalu Nabi bertanya kepada sang kakek tersebut, "Siapa nama Anda?" "Nama saya Hazn," jawabnya. Lalu Nabi berkata lagi, "Enggak, jangan. Namamu jangan Hazn, tapi gantilah dengan Sahl." Lalu sang kakek ini malah menjawab, "Tidak, saya tidak akan mengganti sebuah nama yang sudah diberikan oleh sang ayah." Sedangkan dalam riwayat Abu Daud dikatakan bahwa sang kakek menjawab dengan mengatakan, "Sahl itu biasa diinjak-injak dan dihinakan kesannya. Jadi saya tetap memilih Hazn." Nah, sebelum kita memetik pelajaran apa yang terkandung dalam riwayat tersebut, kita perlu mengetahui apa arti nama Hazn. Hazn dalam bahasa Arab artinya adalah ma ghaludha minal ardi wa sa'uba. Salah satu jenis tanah yang keras dan sulit bagi kita untuk bercocok tanam di atasnya atau sekedar berjalan. Artinya jarang diinjak-injak karena biasanya tidak nyaman dilewati dan sulit untuk bercocok tanam di atasnya. Dan mungkin inilah alasan mengapa ia diberi nama Hazn, yang artinya tidak terhinakan karena jarang diinjak-injak atau dilewati. Sedangkan arti Sahl adalah tanah yang subur, tidak keras, yang konsekuensinya juga sering dibajak dan diinjak. Padahal meskipun demikian jelas yang namanya subur itu adalah positif, sedangkan Hazn itu keras, negatif, cenderung negatif artinya. Nah, maka menjadi jelas bagi kita mengapa Nabi menganjurkan mengganti namanya, bukan mewajibkan memang, karena kalau kewajiban tidak mungkin ada sahabat yang berani menolaknya. Dan pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa hendaknya kita jangan menamai anak-anak kita dengan nama-nama yang mengandung makna yang negatif, pesimisme, apalagi keburukan. Pun demikian misalnya dengan apapun yang memiliki nama seperti menu-menu dalam bisnis kuliner kita yang kita sajikan. Apalagi yang jadi best seller biasanya namanya aneh-aneh, misalnya rawon setan, seblak iblis, naudzubillah. Karena jelas setan dan iblis adalah nama makhluk yang dikutuk oleh Allah sebagaimana tercantum dalam surat Al-Hijr ayat 34 dan 35 di mana Allah berfirman, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, keluarlah engkau dari surga wahai iblis, sesungguhnya engkau rajim. Apa itu ar-rajim? Menurut Al-Imam Al-Baghawi maknanya adalah at-tarid, yang terusir. Sedangkan menurut Al-Imam Al-Qurtubi makna rajim adalah mal'unun wa mashtumun, yang terlaknat dan juga yang tercela. Sebagaimana ini adalah pendapat juga Al-Imam Qatadah dan Ibnu Juraij. Wa inna 'alaikal la'natu ila yaumiddin. Lalu Allah melanjutkan, dan sungguh bagimu laknat wahai iblis hingga hari pembalasan nanti. Dan yang menjadi plot twist daripada kisah yang sahih tadi adalah kesaksian Sa'id ibnul Musayyib, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, fama zalatil huzunatu fina ba'du, dan benar saja gara-gara nama tersebut al-huzunah, yaitu kesulitan, terus saja merundung kami. Kesulitan dalam urusan maupun dalam bermuamalah, bergaul, beradaptasi, dan penyesuaian akhlak dengan orang-orang sekitar.
maka hendaknya kita lebih memilih yang diajar dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun bukan sebuah kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي